Mereka belum namanya slang kan? Belum. Masih Cikini Stone Komplek itu. Kalau gue sih melihatnya rock and roll blues. So, akhirnya begitu kita datang karena baru ganti formasi, masih sepi. Justru Renault itu dulu tuh, Renault itu malah nongkrong di halte depan sekolah. Biasanya paling 200.000, 300.000 gitu loh. Itu di atas 500 udah sangat tinggi gitu. Nah di situ dipegang manajemennya sama Kak Ila, adiknya Bim Bim. Oh, boleh bilang lagi berdarah-darahnya sering ya karena lagi ada apa sih yang lu bikin lu suka segitu sukanya Mas Leng? Halo, Selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ya, selamat hari gini untuk para Retrois. Selamat datang lagi bertemu lagi dengan gua Palu Rebong dan di sebelah gua XP. Eski, dan kebetulan di sini ada tamu-tamu spesial. Bikin kita excited nggak sih ini? Soalnya topiknya asik banget. Oh, topiknya sih banget tapi nanti belum tahu ya. Oke, kenalin dulu. Kenalin dulu. Oke, dari Gue ya, ya nama gue Yosef. Yosef. Oke, gue Yose, ya itu aja sih. Yosef dan Yose. Iya. Hampir sama ya, tapi bukan kembar ya. Bukan. Beda di F aja. Beda F aja. Oke, mungkin Eski bisa buka. Gua dulu deh, gua Iya, dulu. oke. Gua dulu. Excited banget nih, guys. Kalau Mas Yosef sama Mas Yose tahu, ini retroism tuh mengenai semua yang terjadi di tahun 70, 80, 90. Apa yang paling spesial bisa diingat sama Mas berdua tentang 70, tahun 70, 80, 90? Siapa dulu nih? Siapa duluan? Sweet. Ayo lu dulu deh. Lu dulu. Oke. Yose dulu. Ini apa aja ya? Apa aja? iniannya? Aja. Kebetulan kalau gue sendiri sih lebih sukanya itu musik sama film. Musik sama Iya, gitu. Jadi kalau bicara musik ya pasti mau itu solois atau band-band ya dari era 70, 80, 90 itu ya istilahnya gue cukup ngikutin gitu ya. Dan beberapa memang yang banyak yang gue suka gitu. Film pun begitu. Malah kalau film gue dari film BW tahun 1920-an gitu gue tontonin. Oh iya. Karena gue maniak banget juga film sih. BW itu masih black and white. Iya. Oh, masih film bisu juga suka dong? Iya. Oh iya? Ya, silent movie itu gue tontonin semua sih gitu. Keren. Sip, Mas Yosef. Kalau gue sih lebih ke pergaulan ya sama musik ya. Lebih ke pergaulan sama musik karena anak-anak zaman dulu tuh kayaknya pergaulannya tuh enak banget itu, erat banget itu, bondingnya tuh ada gitu antara sama kawan gitu kan. Entah permainannya juga. Kan kalau sekarang kan lebih ke gadget anak-anak kan. Kalau kita kan dulu nggak di lapangan, kita lari-lari ngejar layangan segala macam lah. Terus kalau musik juga zaman dulu tuh musik lebih syairnya tuh lebih ada, lebih enak, lebih mengena gitu kalau menurut gua sih. Penyanyinya juga hebat-hebat ya. penyanyinya juga hebat-hebat, musiknya segala macam banyak variasinya di situ kalau menurut gua ya. Kok. Nah, terus nih kita ngomongin. Kalian tuh tinggal di mana? Kalian tuh tinggalnya di mana waktu tahun 70, 80, 90? Kalau gue Berteman kan? gue berteman sama dia sohib banget. Sohib banget. SMP SMA bareng. SMP SMA bareng. Oke. Gue di Meruya, kalau Yose di belakang SMA, di SMA Gue kita. deket SCTI. Di daerah Kebun Jeruk Jalan Panjang Pos situ. Pengumben. Kelapa 2 ya? Iya, Jalan Panjang situ lah arteri. Terus dulu tuh kalau dengerin sama bokap nyokap dulu tuh punya kakak adik kakak atau Gue apa? ada. Punya. Kalau gue kebetulan tunggal. Oh. Iya anak tunggal. Satu-satunya. Dulu bokap nyokap sama kakak dengerin musiknya apa? Kalau dulu tuh bokap nyokap kan dulu punya tip aja tuh, punya radio tuh udah istimewa kan, udah mewah gitu, deluxe gitu ya. Dulu itu paling kalau bokap tuh biasa dengerin lagu-lagu lama, lawas tuh kayak Kus Plus, Panbers gitu kan. Kalau kakak tuh kayak lagu-lagu romance, tapi romance yang ya zaman-zaman dulu kayak The Beatles segala macam gitulah. Oh gitu. Kayak gitu ya. Kalau gue sendiri sih ya dulu kan anak dulu ya, kalau udah dengerin rock kan kayaknya udah jantan banget gitu kan. Keren. Udah keren banget gitu. Laki banget. Laki banget. Nah, Laki jadi banget. kita tuh setongkrongan dulu tuh dengerinnya Aerosmith ya kan, dan Bon Jovi kayak gitu-gitulah. Terus kalau di Indonesianya apa ya dulu? Apa sih? Yang sekelas sama itu berarti ya. Tapi kalian ngeband. Rock kayak gitu. Kalian ngeband. Kayak gitu. Ya, kita ngeband. Iya, di SMA kita satu band sih gitu. Terus punya idola yang sama, yang bareng, yang terus akhirnya bikin gue pingin ngeband nih.
Oh ada. Kalau gue sendiri sih ya musisi yang gue suka gitu ya dari Internasional aja dulu Siapa? kali. ya dari Siapa? mancanegara gitu. Gue kayak Rolling Stone, itu gue suka banget. Terus musisi-musisi British ya, aliran Britpop kayak Sweat. Gitu. Ya itu gue suka banget. Ini sih Guns N' Roses. Ya, Itu keren banget. gitu. Yang mancanegaranya ya, yang luarnya gitu. Mas Yosef juga sama kayak Mas Yose. Iya mirip-mirip lah sama Yose lah. Kalau yang lokal tuh siapa yang disukain? Kalau rockernya sih Slang pasti saya. Iya, gue juga ya ada beberapa kayak riff gitu-gitu gue suka juga. Tapi memang paling utama lah kalau bicara dan kita dipersatukan ininya gitu ya. Darahnya itu di Slang sih. Gitu. Dan kita memutuskan untuk ngebentuk satu band gitu ya. Gue kebetulan cuma bisa sumbang suara, nyanyi vokalis. Jadi ini Yosef dia basis. Nah itu jadi karena kesamaan kita Slang dan personil kita yang lain pun begitu. Sama walaupun dia suka grup musik atau penyanyi lain, tapi porsi terbesarnya itu gitaris kita, drummer kita itu Slang gitu loh. That's why ketika kita mutusin bentuk band, terus kita latihan di studio ataupun misalnya kita manggung apa, latihan di studio itu istilahnya kayak haram kita ngebawain lagu lain. Bener-bener mau ngeband 2 jam, 3 jam ya Slang only gitu loh. Lagu-lagu Slang aja gitu dari album 1 sampai waktu itu kan kita sampai masih album 5 6 ya, sampai Tong Kosong lagi sedih ya pokoknya lagu Slang gitu. Oke, berarti ini kelihatan nih. Cocok. Ini kedua tamu kita nih adalah penggemar Slang. Oke, tapi waktu itu kan lu ngeband ya, dan lu pertamanya ngeband kan Rolling Stone. Yang gue tahu Slang juga awalnya itu dari Rolling Stone. Nah, Rolling Stone. sekarang gimana kalau bisa sampai suka Slangnya itu, apakah yang dari Rolling Stone dulu atau langsung Slang? Langsung Slang atau yang awalnya Kalau gue pribadi justru gue kenal Rolling Stone tuh dari Slang. begitu ya? Iya. Oke. Gue begitu senang Slang kan, wah Slang kok nyanyinya nih beda nih. Misalkan dia lagi bawain lagu Rolling Stone nih, tapi dia beda gitu. Maksudnya beda nggak kayak band. Kalau band lain kan benar-benar jiplak gitu kan. Jiplak abis. Mulai dari melodi, suara dan lain-lain. Kalau Slang ini beda dia. Dia itu pokoknya di luar itu semua. Jadi mungkin lebih terinfluence tapi bukan plagiator gitu. Iya. Oke, tapi gue mau tanya ya, kan masalahnya kan Slang itu berarti kan membawain lagu-lagu Rolling Stone juga. Tapi waktu itu juga ada band-band cover yang mengcover lagu-lagu Rolling Stone. Ada, kita nggak sebut nama bandnya. Tapi kalau menurut lo, Slang itu yang lebih mirip dengan Rolling Stone atau masih ada yang lebih bagus lagi? Justru kalau menurut gua, Slang itu tidak mirip sama Rolling Stone. Tapi justru dia lebih dapat feel-nya di situ. Gitu. Oh iya. Iya, keren Slang itu. Walaupun memang ya beberapa lagu Slang itu tadi ya mungkin karena yang setahu gue sih Bim Bim ya yang lebih ini ke Rolling Stone itu ya gitu loh. Kalau Kakak kan setahu gue dia lebih agak ini genrenya kayak Bob Marley gitu, dia cukup juga. Nah, Bim Bim ini lebih Rolling Stone, jadi memang beberapa lagu Slang itu ya saking cintanya mungkin Bim Bim sama Rolling Stone itu, jadi kayak lagu Bim Bim Jangan Menangis itu boleh dibilang ya sebenarnya terinspirasi itu dari Fool to Cry-nya Rolling Stone. Fool to Cry Rolling Stone artinya Indonesia ya kan bodoh untuk menangis. Pun di lagu Bim Bim Jangan Menangis kan kayak Bim Bim bodoh menangis gitu. Pun sampai aransemen musiknya juga sebenarnya mirip gitu loh. Tapi ya itu bukan memang ya gue pribadi juga ngeliatnya bukan sesuatu yang plagiator ya gitu loh. Nah, gitu. Gila ya. Ini ketahuan nih, pasti die hard fansnya Slang nih berdua nih. Lanjut Pak Lu. Gue mau tanya, makanya kan ada yang bilang Slang itu identik dengan Cikini Stone Complex. Gue nggak tahu itu maksudnya kenapa itu Cikini Stone Complex dulu terbit, apa memang si Bim Bim atau kakak udah di situ, atau terus dia membentuk Slang apa gimana? Bisa ceritain nggak? Itu kan ada Cikini Stone Complex, pernah dengar kan ya? Gue juga nggak tahu nih. Iya kan. Percik itu kan nama sekolah ya gitu, SMA Bim Bim dulu gitu. Yang setahu gue sih ya, gue sempat baca-baca di artikel-artikel yang media tulis gitu. Ya berdasarkan hasil mungkin wawancara dengan Bim Bim itu, ya itu jadi dari SMA itu memang Bim Bim membentuk band kan gitu, kayak misalnya luarnya Coldplay gitu kan, memang itu dia dari band kampus kan gitu. Nah yang sebaca gue di artikel kayak gitu itu seperti itu gitu. Jadi dari SMA itu Bim Bim
membentuk band Cikini Stone Complex itu gitu loh. Jadi membawakan lagu-lagu Rolling Stone ya itu pada masa SMA itu gitu loh. Jadi itu bukan cikal bakal slang juga ya, pokoknya Bim Bim mulai menggeluti passion dia di musik itu ya itu dengan dia bikin Cikini Stone Complex itu. Jadi awal yang membentuk maksudnya cikal bakalnya slang itu embrionya itu dari si Bim Bim. Bim Bim ini masih ada saudara sama yang kakak itu. Kakak masih ada? Ya, sepupuan. Oh, sepupuan. Tapi nggak satu sekolahan ya? Nggak. Jadi bukan tapi masuk dalam Cikini karena komplek juga ya? Karena dari setahu gue kan gue tahu maksudnya tanggal dan tahun lahir mereka berdua, tentang usia mereka agak jauh sih gitu. Jadi bukan gitu loh. Bim Bim kan kalau nggak salah kelahiran 66 ya. Kakak itu 7 berapa gitu pokoknya. Mereka hanya sepupuan sih gitu loh. Jadi bukan satu sekolah gitu loh. Jadi memang Bim Bim di Cikini Stone Complex itu hanya ya gue nggak tahu persis sih apakah itu teman-teman sekolahnya atau gimana, tapi memang tadinya tanpa kakak dulu karena kakak itu bukan kakak, ya bergabung untuk pakai vokalis kakak itu ketika udah ini bikin album. Punten maaf kalau salah gitu ya. Tapi yang sebatas gue tahu sih gitu. Ketika mulai album pertama recording itu baru kakak gitu. Nah setelah fase Cikini Stone Complex itu pun mau slang untuk recording album pertama itu ada beberapa vokalis gitu seperti Well Willy gitu kan, Imanes yang solo anak pantai gitu. Oh gitu. Iya. Berarti sebelum slang itu udah Imanes kayak gitu emang udah menjadi vokalis. Udah sama-sama Bim Bim semua. Iya, betul. Tapi mereka belum namanya slang kan? Belum. Masih Cikini Stone Complex itu, maksudnya dalam perkumpulan itu. Ya, tapi ada kalau ada bandnya juga. Ya, seingat saya setelah Cikini itu juga ada yang akhirnya jadi nama berubah ke slang itu ada lagi, cuma saya agak lupa ya gitu loh nama apa di setelah Cikini Stone Complex itu ya gitu loh, karena Cikini Stone Complex itu kan di saat kalau nggak salah Bim Bim lagi masih SMA gitu, masih sekolah gitu loh. Nah, berubah nama jadi slang itu tahun berapa? Nggak usah tahu nih kira-kira itu berapa lama dari Cikini Stone Complex, maksudnya itu berapa lama apakah pas bikin album studio pertama itu namanya udah slang? Oh iya, kan album pertama mereka itu tahun 91 ya. Nah, kalau lagi-lagi seingat gue gitu kalau nggak salah. Gadis Seksi ya? Ya 91 Gadis Seksi itu dari 89-an. Tahun 89 itu Cikini itu. Jadi periode rentang waktu dari 89 ke 91 itulah mungkin dari Cikini Stone Complex terus sampai fase-fase Imanes, Well Willy ya gitu. Dan ketika recording keluar album pertama Sweet Sweet Gadis Seksi itu tahun 91 itu ya udah sudah kakak gitu. Udah jadi slang gitu. Ya, jadi gue inget banget tuh pertama yang dari album yang Sweet Sweet Gadis Seksi itu paling ngehits kan Maafkan. Ya. Itu benar-benar top banget itu. Itu udah tahun berapa tuh? 90-an ya? 91 ya. Ya itu formasinya gimana tuh yang formasi awal siapa aja sih dulu slang itu? Itu sih udah langsung mungkin ya. Bim Bim kakak. Oke, berarti yang formasi slang dengan lagu Maafkan itu. Ya. Itu siapa aja formasinya? Yaitu Bim Bim, Kakak, Pai, Bongki, Indra. Oh, Bongki ya. Iya, Bongki Indra. Nama tuh selalu slip tuh. Iya. Terus. Terus yang Imanes sama Well Willy itu udah nggak di situ ya? Udah nggak. Sampai akhirnya kan itu Imanes kan dia keluar solo ya, anak pantai itu dia meledaknya di situ kan. Nah, oke. Yang gue mau bertanya kan tadi kan slang ya mungkin orangnya kan ada berbeda-beda genre musiknya ya. Kalau mungkin kasih yang reggae itu yang Bim Bim atau kakak? Kakak ya reggae. Sementara kalau Bim Bim kayaknya lebih ke arah rock and roll ya. Tapi mereka bisa menyatu dengan ini ya, maksudnya dengan musiknya akhirnya. Jadi yang gue tanyain aja, slang itu bisa dibilang genre-nya apa? Tepatnya? Kan ada reggae di situ. Ya itu tadi sih kalau menurut gue atau mungkin dari sepeda ini. Kalau gue sih melihatnya rock and roll blues. Rock and roll blues. Rock and roll. Sama. Karena banyak lagu mereka yang kental banget bluesnya ya gitu. Kayak sampai judulnya pun ada blues males gitu kan, simpati for ngeblues gitu loh. Jadi memang jadi kalau mau dipresentasiin gitu ya lebih mungkin 70% rock and roll, 30% blues gitu loh. Oke, dan gue ngelihatnya gitu. Dan
lirik-liriknya tuh biasanya gimana kalau misalkan slang itu? Apakah dia tuh lebih banyak ke apa kontra sosial apa pakai politik apa gimana, atau ada enggak cuman ungkapan hati atau apa gitu? Biasanya lebih Kalau yang gua awal-awalnya lihat itu ya lebih ke masalah percintaan juga sih sebenarnya sih ya. Cuman lebih ke kehidupan sosial juga ada, ngebahas politik juga, ngebahas udah ada misalkan generasi biru juga kan ngebahas generasi pada saat itu kan, makanya dibilang generasi biru, kayak gitu-gitu lah. Ya itu memang gue melihatnya ketika sering ngomongin soal cinta juga ya tetap romansnya gitu berasa gitu. Cuman kayak memang ciri khas slang nih gitu. Lagu cintanya gitu loh. Ya itu dan beda. Gitu loh. Lebih ya slengean lah bahasanya gitu. Padahal itu berbicara tentang lagu cinta gitu kan. Slengean. Nah, itu yang dia bilang namanya jadi slang. Ya. Jadi kenapa dulu si slang ini dibilang slang? Karena ketika dia nyanyi di panggung itu, ya itu selengean. Makanya orang bilang, ini slang nih, selengean nih orang nih gitu, kayak gitu. Makanya timbullah slang itu. Selengeannya itu dalam hal apa, Bapak? Dalam berpakaian atau dalam bernyanyi atau semuanya? Semua dari musiknya, ya kan, dari gaya bernyanyinya kak, apalagi kakak kan selengean banget orangnya kan, dia kadang kalau lagi di panggung dia buka baju atau apa kayak gitulah. Terus di liriknya juga pun di luar itu kadang-kadang ada yang improvisasi di panggung kayak gitu-gitu ya. Jadi mereka ini sering walaupun mereka mungkin udah ngikutin lagunya, tapi begitu masuk ke panggung beda. Itu makanya gue tuh ngefans banget sama dia tuh gitu, karena banyak improvisasi di dalam panggung itu, selengean banget mereka tuh di situ, tapi tetap kedengerannya enak dan nggak beda dari yang lagu itu gitu, maksudnya nggak terus jantan banget gitu, maksudnya kan jantan. Iya kalau gue memang bener-bener laki banget. Kalau gue sih ngeliatnya gitu, maksudnya itu dengan slang, ya jiwa slengeannya itu ya gitu. Boleh bilang ini anak muda yang cuek apa segala macam gitu terhadap penampilan, fashion misalnya kayak celana bolong-bolong, rombeng-rombeng gitu kan, karena ada lagunya pun yang begitu. Memang celanaku memang bolong gitu kan. Nah tapi gue melihatnya tetap kepedulian atau atensi mereka gitu, terutama Bim Bim ya, setahu gue terhadap hal lain gitu ya, isu sosial, isu politik, kemanusiaan, alam, mereka sangat concern gitu loh. Terlebih lagi Bim Bim ya gitu. Jadi mereka itu menyuarakan suara hati, teriakan mereka, protes mereka, kritikan mereka terhadap pemerintahan, terhadap kondisi alam gitu kan. Sampai ada lagu nggak perawan lagi gitu kan. Itu kan liriknya hutanku nggak perawan lagi. Itu kan kepedulian mereka terhadap alam. Ya jengkel, gemes gitu kok, banyak penebangan liar apa gitu. Jadi mereka tuh selalu dia salurkan lewat lagu. Itu gue pribadi sih sukanya di situ ya. Gitu. Dan yang ngarang lagu tuh siapa tuh biasanya? Baru mau ditanyain. Siapa yang lebih banyak ngarang lagu? Baru mau ditanyain. Kalau setahu gue sih mostly Bim Bim ya, mungkin hampir 80-90% gitu loh. Tapi ya kakak ada beberapa lagu gitu yang kakak ciptain sendiri atau kolaborasi sama Bim Bim, tapi itu lebih banyaknya Bim Bim, hampir 80-90% Bim Bim. Gitu. Lagi apa tadi ya? Apa lagi? Gue mau nanya. Emang dari awal sudah jadi fansnya slang ya? Berarti kenal dong dengan yang namanya Gang Potlot. Gang Potlot itu kenal dong. Dulu sering sana gak sih? Kalau sebagai diehard fans gitu. Dulu itu jadi gini. Gang Potlot itu kan di daerah Kalibata kan ya. Kita itu SMA ada di 65 di Kelapa II. Jadi jaraknya kan jauh. Nah kebetulan waktu itu kita nih teman-teman ngumpul nih, penasaran banget ya gimana sih, pengen lihat Potlot. Nah kebetulan waktu itu kita pengen ngadain pensi waktu itu, pentas seni kan teman-teman ini. Nah akhirnya masuklah usulan kita nih teman-teman, udah kenapa kita nggak panggil slang aja gitu kan, kita coba masukin slang ke sini gitu kan. Akhirnya kita coba datang sana, begitu datang sana betah. Karena kan waktu itu kan kondisinya
Ya selain itu kan kita itu masuknya di album ke-6 ya, lagi sedih karena kan mereka baru mengganti formasi anggota band mereka yang baru itu. Akhirnya yang tadinya mungkin rame tempat Potlot itu, akhirnya begitu kita datang karena baru ganti formasi masih sepi. Lagi sepi itu waktu itu, lagi sepi. Akhirnya kita masuk situ. Orang kita bolosnya juga di situ, madolnya dulu tuh. Hari itu tahun berapa itu berarti? Tahun 97 ya, 97 ya. Sebelum mau reformasi. Iya, sebelum album reformasi itu, sebelum album 7. Nah, udah kita nongkrong di situ. Jadi setiap hari tuh, hampir setiap hari tuh kita nongkrong di situ tuh. Jadi sampai kita kenal sama Bim-Bimnya langsung gitu kan. Jadi kalau kita nongkrong di sana, ya udah kita nungguin Bim-Bim bangun tuh. Bim-Bim kan bangun kan siang tuh ya, sekitar jam 11, setengah 12 tuh kan dia baru keluar dari kamar kan. Begitu dia buka pintu kita udah nongkrong tuh, ngapain lu pada? Ntar dulu nih, gue mandi dulu. Udah masuk mandi gitu kan. Habis kelar mandi baru tuh nongkrong sama kita. Nongkrong duduk bareng kayak. Itu gimana sih? Gimana sih? Lo tuh ngefans banget, terus lo dateng ke Gang Potlot, terus ketemu sama idola-idola kalian tuh berasanya gimana sih? Sampai gitu, sampai nggak bisa ngomong atau gimana sih? Gue juga pas mau on the way ke Potlotnya pun ya udah campur aduk gitu kan. Gue mau lihat muka langsung muka mereka gitu kan. Ya idola gue lah gitu. Terus bayangan gue ya di Potlot itu akan rame fans gitu ya gitu. Terus ya udah paling ke situ salaman, terus ya layaknya fans ke artis lah ya, tanda tangan di baju apa di apa gitu kan. Bayangan gue sih begitu gitu pas lagi perjalanan ke sana gitu. Tapi gitu ternyata kita nggak kepikiran sama sekali dengan kondisi memang mereka sedang ada itu kan pemberian informasi itu ternyata efeknya besar gitu. Maksudnya ke kondisi Potlotnya itu bener-bener hampir nggak ada slankers ya gitu loh. Kita kaget. Sepi. Ya gitu, dan ternyata pun dengan kondisi begitu akhirnya yang tadinya gue bayangin kayak artis ke fans gitu, yang cuman ajang kayak gitu aja kan gini, ternyata enggak, justru dengan sepi gitu akhirnya lebih bisa kayak ya sharing-sharing atau ya dengerin Bim-Bim ngomong ya apalah gitu dia tentang pemerintahan apa segala macem gitu. Jadi ya kayak ngobrol teman anak tongkrongan aja gitu loh. Jadi kita nongkrong bareng, duduk bareng sama Bim-Bim di situ, ngobrol ini macam-macam juga. Berarti karena lu udah terlalu akrab sama Bim-Bim nggak sampai dapet tanda tangannya nih ya? Enggak kan? Karena udah ngapain nanya udah akrab banget, bener nggak? Iya. Tapi tetap awal-awalnya sih. Ya namanya excited itu ya. Jadi gue tetap minta tangan di baju SMA gue gitu kan. Tapi gitu setelah nah itu akhirnya yang mungkin kalau gue pribadi, kalau ketika gue ke situ kesan pertama gue yang gue temuin ya layaknya fans banyak gitu-gitu, mungkin gue nggak akan sesering itu ya gitu. Tapi ketika gue enjoy banget itu udah nggak kayak hubungan artis ke fansnya gitu, udah kayak temen tongkrongan aja gitu, bener-bener duduk nongkrong gitu loh, ngopi, bakar rokok terus apa segala macem gitu. Ya buat gue ya jadi enak sih bisa sedekat itu sama artis idola lo ya gitu. Akhirnya ya jadi itu kayak Yosef bilang bela-belain madol cabut dari sekolah ya kan buat ke situ doang Tapi gitu. cuma Bim-Bim aja waktu itu akrabnya? Ya. Oh iya. Kan itu rumahnya Bim. Ya, Rumahnya Bim-Bim. Maksudnya si kakak lagi datang gitu nggak sampai? Ya ada kalau Biasanya kalau sore-sorean tuh kalau misalnya mereka lagi mau latihan tuh biasanya kan mereka juga punya studio di situ kan. Jadi kan begitu awalnya kan Bongki, Indra Pai, kakak Bim-Bim masih di situ kan, terus pergantian formasi band itu. Jadi Bim-Bim, kakak, Reno sama Ivanka. Nah Ivanka ini juga genrenya dia punk dia kan ya, dia basis Ivanka itu. Terus genrenya dia punk. Nah terus masuklah Renol ini, ya kan? Nah, Renol ini gitaris. Cuman yang gue salut itu mereka itu nggak naruh harga dirinya sebagai artis gitu. Dia malah ngebuang. Ya udah biarin aja. Gue mungkin gue artis memang, tapi kan lu temen gue juga gitu lah ibaratnya. Jadi ketika kita jemput mereka dari Potlot ke sekolah juga itu unik juga tuh. Begitu masuk nih ke sekolahan kan, ya kan yang namanya kita pikirnya yang namanya artis mau kita apain ya. Tapi mereka mah enggak, biasa aja. Justru Renol itu dulu tuh. Renol itu malah nongkrong di halte depan sekolah.
Gue cari-cari dia. Gue cari-cari si Renol kemana kan. Mana udah mau mulai kan. Kalau kakak sama Bim Bim kan memang udah di dalam. Jadi ada tempat holding roomnya itu kita sediain satu kelas itu untuk holdingnya mereka kan. Di dalam itu ada Ivanka, ada kakak sama Bim Bim. Kayak backstage lah ya. Renolnya hilang. Loh Renol kemana? Dia lagi ngerokok dong di halte lagi Hotel ngerokok. pinggir jalan. Gimana nih? Lah, Bang kok di sini, Bang? Iya, bentar lah, gue mau duduk sebentar katanya gitu. Iya, itu saking sederhananya down to mereka earth, dan ya. saking mereka tuh membaur gitu sama kita orang. Itulah slang itu. Slangean mereka itu emang asik gitu orangnya. Bayang. Boleh satu lagi dulu pertanyaan. Gue mau nanya. Kalian kan ngeband, terus kalian akhirnya memilih slang sebagai idola kalian saat itu. Saat itu, kalau gue boleh tahu, siapa yang bisa disejajarin sama slang? Grup apa? Lokal. Itu lokal lah, jangan Okay. mancanegara, lokal juga. Gue pengen tahu. Kalau gue mah ya dulu ya karena dulu sempat yang di rumah, maksudnya teman-teman di rumah juga kadang suka ngebawain lagu itu, kadang tuh mereka kalau yang agak lamanya kan Dewa 19 ya kan. Terus begitu setelah Dewa 19 slang kesiniannya riff ya kan. Terus ya kalau yang agak-agak romance yang ya kecewa-cewaan, stinky kayak gitu-gitulah. Tapi kalau menurut gue kalau yang apa yang disejajarin sama slang apa ya? Nggak ada. Event Dewa 19 enggak? Dan teriak nggak ada tuh. Event Dewa 19 Iya, slang juga. enggak. Mungkin. Kalian nggak mau atau kalian nggak mau sejajarin slang sama Dewa 19 atau gimana? Ya gue nggak tahu ya karena gue fansnya slang ya. Jadi menurut gue ya Subjektif sudah. iya gue sudah subjektif. Kalau Kayak gue gitu. sih ya karena memang kalau mau disandingin kalau lihat dari kayak genre juga beda ya gitu. Beda. Gitu. Karena Jadi kan- ya jadi susah juga gitu. Kalau dari misalnya di iniin skill kualitas apa ya gue juga nggak berhak lah untuk menilai itu. Tapi menurut gue kalau untuk disejajarkan dengan band lain ya nggak ada sih ya gitu untuk genre rock and roll sama blues ya only slang gitu. Kalau di masa sebelum slang ya mungkin ada God Bless gitu loh. Tapi tetap kalau mau di-compare ke God Bless ya God Bless tetap jaya pada masanya ya gitu. Nah, slang pun di masa setelah God Bless slang inilah gitu loh. Jadi nggak ada Karena gini saya, kalau menurut gue nih ya, nggak apa-apa. dan yang gue pernah baca nih, jadi slang itu bukan menciptakan fans sebenarnya. Betul. Tapi slang itu menciptakan umat. Bukan slang mau disejajarkan Bukan karena nabi ya. atau agama, bukan yang enggak. Tapi memang Bukan saking kayak fanatiknya slankers itu. Slankers itu saking fanatiknya sama slang, sama anggota, sama band ini. Jadi mau diapain juga disenggol dikit bacok gitu. Maksudnya gitu ya, senggol bacok. Oh nggak bisa nih pokoknya slang Fanatik itu. ya? Mereka tuh keren gitu. Kalian Iya. tuh termasuk yang fanatik yang kayak gitu nggak? Pada saat itu ya. Oh, oke. Sampai gue pribadi, lagi gue gila-gilanya banget sama slang itu. Sebelumnya bokap gue sering ini gitu kan kayak mantau apa gitu, gue di kamar setel musik slang gitu. Sampai kalau gue boleh cerita dikit ya gitu, satu malam udah tengah malam gitu, gue udah tidur, gue dibangun sama bokap, suruh keluar kamar, gue didudukin di ruang tamu. Ruang tamu padahal udah dimatiin lampu gitu, udah gelap, dinyalain lagi sama dia, terus dia cuma nanya, apa sih yang lu bikin lu suka segitu sukanya sama slang gitu loh. Jadi bokap gue tapi nggak habis pikir gitu loh, karena sebelumnya gue misal suka apa ya, suka yaitu film ataupun musik pun gitu, nggak ada yang sampai segila Sampai itu. Iya tadinya gue gitu loh kan, ya kayak Rolling Stone pun gue ya sekedar ya masih inilah istilahnya normal gitu ya. Ketika ini slang udah over banget gitu, jadi bokap gue menanyakan itu. Iya, Kayak gitu. sama kayak keluarga gue juga gitu sih. Sampai soalnya kan kita tiap hari dengerinnya itu aja. Ya kan pokoknya itu diputer sampai abang gue tuh waktu itu datang bawain lagu Dewa 19 itu kan. Sorry nih, maaf nih Ahmad Dhani nih ya, Bang Ahmad nih. sorry nih. Bukan ini Bukannya ya, mau- bukan. ini yang enggak, maksudnya ini karena kita kan ini ya karena fans slang ya. Begitu disetelin musik Dewa 19 bagus. Tapi nggak seintens gue dengerin slang ini gitu kan, karena sampai persis sama Yose. Lu apa sih yang lu lihat dari slang gitu kan? Apa sih yang lu lihat? Soalnya kan slang
lu lihat aja kayak begitulah ibaratnya kan, nggak necis, nggak apa, biasa aja kalau menurut dia. Tapi menurut gue enggak, slang ini bagus karena apa? Beda dari yang lain gitu. Karena kan dia ada di situ, ada mengkritik sosialnya, ada segala macem, terus ada kritik pemerintah juga, ya kan? Kayak Bang Iwan Fals juga kan kayak gitu kan. Karena kenapa dia banyak fans? Karena kan dia berani juga menyuarakan. Sama kayak itu kan, OI itu kan memang fans besar banget juga gitu kan, jumlah mereka gila. Iya, mirip-mirip gitu. kayak gitu lah, sering juga kayak gitu. Banyak yang iniin kan, ada konser, mau grup bandnya apa yang konser, tapi dua bendera slang sama bendera OI Iwan Fals itu selalu ada. Biarpun mungkin slang sama Iwan Fals nggak ada di acara musik itu ya. Itu Tapi saking bener. Kalau Itu ada zaman dulu tuh ya. pasti ada Iwan Fals. Gue yakin nanti konser Coldplay pasti ada ntar nomor OI sama slang. Gue yakin pasti ada. Gila ya. Oke, jadi kalau gue lihat ini ya, slang itu bisa sampai menembus massa. Ya, artinya massa banyak yang ngikutin dia. Iya, betul. Dan udah istilahnya kayak magis ya, Iya. penyihir. Betul. Itu dalam merekrut massa dia jago ya, slang. Tapi kalau untuk rekamannya sendiri gimana? Apakah dia berhasil mereka itu? Terjual rekamannya banyak dibanding band-band yang lain. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gua dulu karena mereka punya fans sendiri ya. Jadi bukan komunitas juga yang tadi gue bilang itu kan, kayak mereka tuh kayak menciptakan, mempunyai kayak fans fanatik ya kayak Masa gitu itu, ya. ya. Pada masa itu mereka juga ngejualnya ini kok, karena waktu pas gue datang ke Potluck itu kan mereka juga jualan kaset di situ kan waktu itu kan labelnya oke. dia. Iya, di Potluck itu kan ada dia. Macam kayak ini semacam juga, apa? Iya. Ada store-nya juga Iya, dia. iya, Dan itu setiap kita gue pribadi ya, waktu itu gue lagi nyari, karena waktu itu album 1 gue hilang, gue cari abis. Dan itu dia jual tuh waktu pada saat itu ribuan, dan ribuan itu kan lumayan ya waktu pada saat itu ya, jual misalkan taruhlah 1000 kaset yang dia jual di situ, habis itu kan luar biasa pada saat itu ya. Kalau sekarang kan kita tinggal dengerin YouTube aja, tapi pada saat dulu itu kaset itu luar biasa. Zaman dulu tuh berapa harga kaset? Masih ingat? Lo masih ingat gak? Lupa. Dulu. Jadi Iya, dari 6 ribuan. Siapa itu? ribu lah. Dari 6 ribuan sih. Jual kaset masalahnya. Jual kaset dari yang nyamper tuh. Tapi itu belakangan 10 ribuan, 12,5. Tapi emang berawal dari 6 ribuan gitu sih. Iya ya. Ya sekitar segitulah. Ya kalau gue juga itu sih gitu, maksudnya yang setahu gue kan memang slang itu dia kayak punya rekod label sendiri aja ya, dia nggak under atau di bawah naungan. Bukan major label ya lah. major label betul. Kayak ya, indie lebih gitu indie ya. gitu Awalnya loh. memang indie ya. Sampai sekarang pun. sekarang juga masih. Dia Jadi punya recording sendiri. iya, jadi ada Namanya ini apa dia recording? Pulau Biru Production itu sih, dari kalau nggak generasi salah ya. gitu ya. Pulau Biru itu. Nah jadi ya mungkin siapa yang nggak mau sih penjualan album banyak gitu apa ya, tapi karena mungkin label sendiri gitu, jadi nggak ada apa sih boleh bilang kayak tuntutan banget ya gitu loh, kayak gitu ya. Mungkin ya gue ngeliatnya gitu, jadi ya santai aja gitu kan. Tapi tetap kalau gue nggak salah inget juga di album Balik-Balikin itu ada kayak penghargaan musik award gitu kan ya. AMI kan, Anugerah Musik Award itu, kalau gue nggak salah inget di album Balik-Balikin itu pencapaiannya 600.000 kopi gitu, dan itu di tahun itu juga ya, pokoknya di masa itu cukup tinggi ya di angka segitu gitu loh, yang mana biasanya paling 200.000, 300.000 gitu loh, itu di atas 500 udah sangat tinggi gitu untuk album Balik-Balikin gitu, dan memang semeledak itu sih Balik-Balikin itu. Penghargaan juga udah banyak ya, selain yang gue banyak. lihat ya, kayak Anugerah Musik Indonesia. Iya. Antara lain kayak apa tuh? Kalau apa ya? Kalau kalau dulu kita dengerin radio itu, misalkan radio apa Prambors atau apa gitu ya. Nah itu gue pernah pengalaman itu. Jadi begitu lagi nongkrong di Potluck itu kan, Bim itu lagi mantau radio. Terus dia dengerin lagu nih. Kan suka ada peringkat tuh. Ya. Peringkat tanggal lagu. Tanggal lagu slang waktu itu Bim bilang, wah kita masih di 6 nih. Pagi. Siangnya, wah kita udah di 2. Oh iya. Suaranya, wah kita udah di pertama, secepat itu loh. Itu pengalaman gue pribadi, lagi nongkrong di Potluck itu. Waktu itu lagi ngeluarin album yang baru tuh saya, yang album 7 saya.
Yang balik-balikin atau lagi Yang sedih? balik-balikin kalau nggak salah. Bukan yang lagi sedih. Oh, Lagi iya. sedih kan ruang kosong ya. Iya. Berarti balik-balikin. Balik-balikin. Gitu ya. Iya. Hebat itu. ya kalian ya. Terus sampai. Nah kalau yang album 7 itu kan mereka baru ganti personil lagi kan. Jadi komposisinya waktu itu Kakak, Bim Bim, Ivanka, datang lagi Abdi sama Rido. Jadi Kalau Abdi Rido ini memang lulusan musik mereka. jadi memang di masa transisi itu sama formasi lama itu satu gitaris kan si Pai itu. Iya, itu. Kemudian ketika ya bubar gitu kan ya, yang lama nggak melanjutkan lagi. Nah itu transisinya itu diisi tetap satu gitaris juga si Renol dulu kan. Nah setelah itu hanya di album Tong Kosong aja, album 6 lagi sedih. Lagi sedih. Nah ketika selanjutnya album 7 untuk balik-balikin itu Renol nggak melanjutkan, masuk Abdi sama Rido. Jadi ritme sama melodi ya. Boleh bilang kayak untuk pertama kalinya memakai Dua gitaris. double gitar sampai sekarang. Oh, iya. Itu sebenarnya masa transisinya bisa dibilang itu masa hiatus atau istirahatnya mereka apa enggak sih? Maksudnya berapa lama itu transisinya dari yang pertama terus kan akhirnya kan formasinya ganti itu. Yang tadi kan bilang masa transisi itu berapa lama itu? Sempet kosong? Tiga kali Nggak ada ganti. kosong. Kosongnya maksudnya? Kosong nggak ada album nggak ada. studio. Oh sama enggak. sekali. Karena Berapa itu lama? yang setahu gue dari album minoritas album kelima itu Itu tahun berapa tuh? 95. 95, Itu gue baca juga dari internal slang gitu. Bim Bim menyampaikan ke media juga bahwa memang personil slang sedang break gitu lah kan ya gitu loh. Nanti akan Hiatus gitu ya? nanti akan kembali menelurkan album baru gitu kan. Nah ya udah tapi entah kenapa gitu ternyata dari album 5 minoritas itu dengan hitsnya Bang Bangtut justru bukannya album 6 selanjutnya yang keluar, justru berita kita Slankers dengarnya kok justru berita bubar nih gitu kan. Jadi yang personil lama itu justru 3 orang itu mengundurkan diri gitu ya. Ya udah gitu loh. Kita Slankers Sorry, 3 orang itu siapa? Bongki, Indra Pai. Ya. Indra Pai. ya. Dan akhirnya dia bentuk sendiri band ya. BIP itu. Indra keyboardis ya. Iya. Indra BIP ya, Ya, itu akhirnya. Oke, terus, nah ya udah. Tapi ya mungkin itu dari Bim Bim sendiri memang harus mengeluarkan album baru ya gitu lah. Akhirnya itu keluar lagi sedih itu dengan hitsnya Tong Kosong. Ya di mana kayak boleh bilang lagi berdarah-darahnya sering ya karena lagi ada ya istilah perpecahan itu gitu kan ya. Ya udah jadi ya udah boleh bilang nggak ada kosong karena itu 96 sih actually yang lagi sedih itu gitu ya. Jadi tadi pentas seni sekolah kita 97 tapi itu memang setelah si album lagi sedih itu 96 itu keluar kan. Dan kalian masuk di tahun-tahun itu ya? Ya. Di 96, 97 gitu berarti ya? Ya. Oke. Sebenarnya sih bukan masuk di tahun itu, kita tuh sebenarnya ngefansnya udah lama. Udah lama, iya. Tapi Sebelum maksudnya itu, tapi nongkrongnya di Kalau gue sendiri malah pertama kali gue denger lagu slang itu kan album slang pertama itu kan Sweet Sweet tadi itu ya kan hit singlenya Maafkan. Nah yang kedua album Kampungan itu kan hitsnya Terlalu Manis ya. Nah itu tahun 92 itu gue kelas 6 SD. Dulu di SD itu ada persami ya. Kemah Sabtu Minggu di sekolah gitu-gitu kan. Malamnya ada api unggun gitu-gitu ya. Terus ya gencar-gencar pakai gitar kopong gitu ya gitu kan. Terus ada teman gue yang mainin lagu Terlalu Manis itu gitu. Buat gue enak aja gitu. Gue pokoknya langsung suka aja gitu pertama kali denger itu kan di acara bersami SD itu gue kelas 6 itu. Tapi gue belum tahu gitu loh itu yang nyanyi itu siapa. ya. Gitu loh. Nah, setelah gue baru masuk SMP kelas 1 SMP, gue ya maksudnya tuh lagu yang dulu gue suka gitu ya maksudnya pas gue SD kemarin terus gue SMP gue cari tahu ternyata slang gitu. Nah dari situ gue mulai kayak ya kulik-kulik gitu kan. Oh ternyata Terlalu Manis itu album kedua, album satunya gue mulai dengerin gitu-gitu. Terus gue ikutin ya kan album ketiga ya tahun 93, album keempat tahun 94 gitu kan tiap tahun ya mereka menelurkan album. Nah tapi ya itu momentumnya buat
kita gitu, gue Buat sama kalian Yosef ini berdua tuh ya pas di tahun tahun 95, ya 96 97 dengan itu. mengundang mereka ke pentas seni SMA sekolah kita gitu. Itu mulai terjalin. Ya. Iya, bondingnya. Bondingnya dengan slang. Oke. Gue nanya lagi boleh ya? Boleh. Oke. Gue lagi mikirin pertanyaan soalnya. Oh, lagi nunggu pertanyaan, berarti ntar ada mitraliur nih pertanyaan buat kalian berdua. Ya, kita balik lagi masalah Gang Potlot. Iya. Oke ya, itu ya kalau gue lihat tuh Gang Potlot memang terkenal banget. Sebelum tahun 95 pun itu udah banyak gua dengar artis-artis yang sering nongkrong di situ. Contohnya antara lain kayak Opi, ya kan di situ kan ada The Flowers segala macam itu gua dengar. Nah, yang gua dengar lagi di Gang Potlot itu karena ibundanya Bim Bim ya, Bunda. itu Bunda Yvette itu katanya orangnya memang ramah banget. Oh iya, ramah banget. Terbukti dengan kalian akhirnya bisa welcome dengan itu kan. Bisa nggak lu ceritakan keakraban yang terjadi di tadi mungkin udah cerita ya. Di Gang Potlot itu gimana keakrabannya? Jadi kalau gue yang pernah gue alami itu contohnya yang gue mau tanya dengan Bunda Yvette-nya sendiri, mungkin lu kenal juga kan pastinya kan? Yang pernah gue alamin itu sih waktu pas kita mau undang slang ke sekolahan itu. Jadi begitu kita lagi ngobrol sama Bim Bim, nah di situ dipegang manajemennya sama Kak Ila, adiknya Bim Bim. Oh. Nah gitu. Belum Bunda memang ya. Nah, sama Kak Ila. Cuman begitu kita lagi ngobrol sama Kak Ila segala macam, ada Bim Bim juga. Dibawalah kita ke rumahnya Bunda. Ngobrol kita bareng sama Bunda. Rumahnya di mana kalau Bunda ya? Di seberangnya di seberang Itu juga. itu juga. Iya, area belakangnya. Ya di situ juga. Jadi begitu kita ngobrol sama Bunda, mumpung Bunda ada gitu kan. Ya udah kita ngobrol di situ sama Bunda segala macam. Enak orangnya, baik banget. Itu maksudnya nggak nyangka gue sebagai seorang fansnya slang kok bisa kenal dengan keluarganya dia, itu kan suatu hal yang luar biasa gitu. Itu gue nggak nyangka banget. Mungkin itu pengalaman gue pribadi, yang nggak tahu deh kalau Yose itu gimana. Ya kalau gue sih memang ngelihatnya ya Bunda, ibunya Bim Bim gitu ya. Tapi yang awalnya sih gue ya itu sebelum ya ketemu langsung ya ngobrol dikit-dikit gitu-gitu ya. Ya gue berpikir ya layaknya ibu-ibu pada umumnya gitu loh. Tapi kenapa akhirnya bisa menangani langsung gitu, mengambil alih sebagai manajer slang gitu. Pun juga ketika ada problematika terkait slang dengan narkoba gitu lah, dan itu memang setahu gue gitu loh, gue dari media ataupun ada film slang pun yang disutradarai Garin Nugroho ya, itu kan memang biografi slang banget ya gitu. Di film itu memang digambarkan bahwa boleh dibilang kesembuhan personil slang terutama kakak Bim Bim ya Bunda, usaha Bunda yang ya itu jadi bukan memang baiknya Bunda sebagai seorang ibu, kelembutan segala macam gitu-gitu, memang ngemong banget gitu, dan dia bisa menginikan ya personil yang seluruhnya, terutama Bim Bim sama kakak itu yang lagi butuh pertolongan itu gitu. Jadi dengan sabar, dengan ini tuh ya jarang sih ya, walaupun mungkin banyak ibu-ibu yang baik, tapi sosok ibu yang bisa begitu. Nggak bisa ya, sabar sampai benar-benar. Maksudnya nggak apa. Ya namanya ngebuang anak betul itu. Gitu namanya dalam kondisi begitu kan bisa emosional tinggi, spirit lagi gitu. Betul, emosional tinggi, tapi Bunda tetap sabar, tahu ini justru jangan dikerasin gitu loh. Dia tetap lembut gitu loh. Di situ gue pribadi makin respect gitu ya gitu. Oh ternyata memang walaupun sudah cukup berumur tapi layak banget untuk seorang manajer, nggak hanya untuk mengatur keuangan, jadwal segala macam, ya memang untuk anak-anak slang secara keseluruhan sih gitu, cocok banget. Dan lu merasakan nggak kebaikan dari Bunda waktu lu sering nongkrong di ini? Iya, ya itu yang pas kita lagi dibawa sama Kaila itu kan, ketemu sama Bunda itu ya maksudnya dia ini kan ibu dari seorang artis gitu kan, artis besar gitu kan. Tapi dia tuh nggak mau merasa dia tuh dirinya tuh seorang yang hebat gitu, enggak juga. Dia orang hebat, cuman maksudnya dia nggak merasa seperti itu gitu. Maksudnya dia duduk bareng sama kita, dia ajakin ngobrol, "Adek, kamu dari mana?" segala macam gitu. Kita duduk ngobrol. Jadi emang ngomong banget, itulah sosok seorang ibu gitu maksudnya. Jadi ke kita pun jadi kita ngerasain, oh seorang ibu tuh seperti ini gitu. Bahkan
gue pernah ngeliat juga gitu pasti foto itu ada anak sekolahan yang sama kayak kita dulu gitu madol tapi ketika Bunda udah itu ya pegang slang untuk manajerial gitu jadi lebih concern lagi ke slang dan slankersnya gitu. Jadi ada satu slankers pakai baju seragam sekolah terus dia sempat tanya, kamu nggak boleh sekolah kan ya gitu. Saking ininya gitu loh. Nggak boleh, pendidikan itu mesti ini segala macam lah gitu, layaknya seorang ibu menasihati ya ke anak gitu loh. Jadi wow gitu loh. Jadi tetap ini gitu loh. Boleh suka sama slang gini tapi nggak boleh yang negatifnya ya. Keren. Berarti banyak juga nih jangan-jangan slankers yang mencari figur seorang ibu di situ kan. Iya, Jadi pasti bisa kan jadi, ya. Keren. Itu kalau Bunda Ivet mungkin dengerin boleh tuh. Siapa tahu kasih salam ya Bunda ya. Salam hormat, respect Bunda. Salam hormat, Bunda itu sosok seorang ibu yang luar biasa bagi Bim dan slankers. Tepuk tangan buat Bunda Ivet. Iya. Kalau gue boleh nyampe. Oke, boleh. Ini ya, gue tuh salut sama Bim sama kakak ya pada saat itu kan. Ya gue sedikit tahu masalah ketergantungan mereka terhadap narkoba kan. Jadi ketika mereka ini ingin melepaskan diri dari narkoba itu gue salut banget karena itu kan butuh perjuangan yang keras gitu kan. Dan disitulah Bunda di situ berperan, rekan-rekannya berperan, saudara-saudaranya juga berperan di situ kan. Kita fansnya juga berperan, ayolah sembuh dan Bim sendiri itu, masya Allah itu luar biasa dia. Jadi gue tuh tahu ketika Bim itu nggak boleh keluar kamar. Sampai begitunya. Dikurung, dikunci ya, nggak boleh. Pokoknya sampai sembuh. Itu luar biasa, makanya begitu. Jadi kan waktu pas ada pergantian formasi itu kan udah mulai rame tuh ya, kita kan. Jadi gue juga sendiri udah mulai jarang datang situ karena kan udah penuh banget di situ. Cuman gue masih ngikutin perkembangan waktu itu masih ngikutin. Oh ternyata Bim ini lagi pengen sembuh gitu kan. Dia pengen sembuh dari ketergantungannya dan itu gue salut banget sama dia. Dan dia bisa ngelewatin itu semua. Itu kan luar biasa, susah itu. Susah banget itu. Banget. Nah, kakak pun juga sama. Nah, begitu selesai berapa belas hari itu mereka nggak keluar kamar itu kan begitu keluar gemuk. Seger mukanya cerah sih. Seger banget. Itu kan gemuk banget ya, naik berapa puluh kilo gitu kalau nggak salah pada saat itu ya. Dan itu gue salut banget. Untuk Mas Bim, makasih, salut buat Mas Bim, kakak juga salut. Makanya ajak ngobrol di sini. Iya, kalau bisa Mas Bim datang di sini ke Retroism. Keren loh Mas, ini keren nih podcastnya. Datang sini nih sebagai fans lama nih ya, Mas Bim, Mas Kakak, Seleng, Mas Rido, Mas Abdi, Mas Ivanka, datang di sini. Oke. Sekarang boleh nggak gue nanya? Ini album ya. Gue tuh pingin dengar pendapat kalian. Secara musik. Ketika masih ada Pai, masih satu gitar ya, gitaris. Ada keyboardis kan si Indra. Bongki. Ada nggak yang perbedaannya ketika kemudian berubah formasi? Jadi menjadi dua gitar, Rido sama Abdi. Udah nggak ada keyboard ya kalau nggak salah. Nah, ada nggak? Feel-nya gimana menurut kalian dari musik-musiknya slang? Mas Yose atau Mas Yosef dulu deh. Kalau gue sih menilainya sebenarnya kalau dibilang perbedaan pasti ada. Karena kan yang Bongki Indra Pai ini ada keyboard ya kan. Apalagi Pai dulu kan waktu pas Pai itu slang itu masih ada Pai itu kan memang kiblatnya kita gitaris itu kan banyak yang ke Pai juga kan. Karena kan dia memang jago gitu. Dan memang pasti ada bedanya karena suara gitar dan suara keyboard pasti beda, nggak mungkin bisa disamain gitu kan. Dan feel-nya juga lain gitu kan. Dan cara pembawaannya juga beda gitu. Oh iya. Iya beda, pasti beda. Tapi luar biasanya Abdi sama Rido ini, dia bisa membawa slang seperti dulu dan baru gitu. Dengan feel yang baru, nuansanya baru, sentuhannya baru, tapi nggak menghilangkan rasa yang dulu gitu kalau menurut gue ya. Karena Abdi sama Rido ini kalau gue bilang jago banget ya untuk coba bayangin suara keyboard tapi bisa dimainin dengan gitar kan itu luar biasa. Iya itu luar biasa menurut gue. Kalau misalkan dibilang bicara feel ya beda, pasti beda karena kan yang satu keyboard yang satu gitar. Kalau menurut gue sih gitu. Masih ngikutin. Kalau sekarang gue udah
Enggak. Waktu itu memang Masih ngikutin, gue masih ngikutin. Gue masih dengerin kan yang album 7 kan udah Ya. Abdi sama Rido, Iya. ya kan. Dan gue juga masih dengerin dan memang beda, memang ada perbedaan di situ. Tapi begitu Abdi Rido ini masuk, bedanya juga nggak jauh-jauh banget kok. Masih bisa dan kita masih bisa nikmatin juga kok gitu. Terus Mas Yose gimana Mas Yose? Iya kalau gue pribadi sebelumnya punten buat gue sih gue tetap respect sama semuanya ya maksudnya dari sama Pai Ya, sama pasti lah, Abdi gue juga sama pasti respect. ya sama Abdi Rido gitu loh tapi ini bukan maksudnya mengecilkan salah satu ya kalau ditanya gue pribadi sih gue sebenarnya melihatnya musik slang dari sisi instrumen ataupun beat segala macam gitu ya gue pribadi lebih suka dengan keyboard sih gitu kan buat gue Dengan adanya Indra. ya gitu berasanya kayak lebih hidup lebih berwarna musik slangnya itu ya Lebih gitu loh. ini ya, kayaknya lebih nggak apa, Nggak lebih kosong. terasa Ya karena nggak kosong gitu. betul banyak lagu slang di fase atau masa formasi lama itu masih ada Indra ya istilahnya ya mostly atau 80-90% lagi itu diawali dengan intro keyboard gitu dan itu berasanya enak ya gitu mau kamu harus pulang Bang Bantut sekalipun yang rock banget Semuanya tetep, sih. ya suara keyboard itu yang buat gue lebih energik lebih berwarna gitu ya gitu loh tapi ya itu kayak Yosef bilang juga gitu tetap bisa kayak menggantikan atau mengcover pun dengan double gitarnya dari Abdi Rido gitu loh. Cuma ya gitu dan banyak mungkin orang bilang juga terus gue juga ada pernah ngobrol sama slankers yang Lebih senior. lebih senior lebih di atas gue lagi gitu dari umurnya pun dari ngikutinnya mungkin ya gitu loh walaupun ya itu gue juga mengikuti album pertama gue sempat ngobrol-ngobrol dia bilang dia kalau membandingkan ya maaf ini antara formasi lama formasi kalau dari segi lirik tetap gahar gitu loh tetap tajam tetap galak istilahnya gitu lirik-lirik slang itu gitu kan karena itu penuh kritikan apa segala macam gitu tapi memang kalau dari musik si slankers yang lebih senior dari gue ini kalau dia pribadi menilai begitu buat dia lebih asik formasi lama gitu dari segi musiknya ya. Gitu ya. Gue boleh nganalisa nggak? Ya, gue analisa sedikit aja. Kan namanya musik kan tuh ada harmonisasi lirik dan lagu. Oke. Mereka boleh bisa dibilang ganti personil berarti musiknya agak berbeda. Tapi yang penting liriknya. Karena yang gue tahu motornya itu ada di Bim Bim dan Kakak. Iya, kan? betul. Dia yang lirik lagu. Jadi dia kalau misalkan emang gua rasa kalau Bim Bim Kakak udah nggak ada, ya istilahnya maksudnya nggak ada di slang ya. Udah itu pasti sama aja bubar malah bisa jadi betul kan? Kan kayak setiap band gitu ya, Ki, ya. The Beatles punya Selalu ada yang pasti ada dominan. pentolannya ya. Bener nggak analisa gua kayak gitu ya? Iya, bener banget. Iya bener ya. Benar banget. Iya, ada pertanyaan lagi? Karena memang soulnya nyawanya si slang itu ya memang Bim Bim dan Kakak, terutama Bim Bim ya. Iya. Jadi kayak Pak Lur bilang, ya motor ya istilahnya pentolan di Bim Bim memang. Gitu. Kalau misalnya ditanya satu orang pentolan nih gitu, motornya ya Bim Bim gitu kan. Karena itu selain lagu juga banyak Mas Bim Bim yang nyiptain. Tapi Kakak sendiri kenapa tetap kita nggak bisa ngelepasin kita susah kalau ditanya satu orang ya kalau ditodong banget ya Bim Bim gitu. Tapi kalau ini sebenarnya ya duet itu memang duet maut ya. Kakak itu menurut gue mungkin kalau band lain terjadi pergantian vokalis walaupun susah gitu karena udah nempel tapi pelan-pelan masih bisa ini. Kalau gue sih nggak kebayang ya lagu slang nyanyi vokalis itu karena buat gue karakternya tuh kuat banget. Karakternya kuat banget. Ya, vokal kakak itu ya gitu. Jadi memang ya udah kayak Pak Lur tadi bilang kalau memang Bim Bim sama Kakak udah nggak mau ngelanjutin slang ya udah bubar. Gue mau nanya. Oke, boleh tuh ya. Nih satu. Berarti sebagai slanker pasti sering nonton konsernya mereka ya. Oh iya. The best di mana dulu? Jadi kalau yang pernah gue alamin itu kan mereka suka kalau dulu tuh seringnya di Hard Rock Cafe yang di Tamrin. Oke. Dulu sering di situ. Pernah ya di situ ya? Alek Mandi. Jadi tiap Senin gitu. Tapi memang itu tiap Senin beda-beda. Tapi setiap dia manggung di situ pasti kita ke sana. Terus ada yang di kafe itu sih yang di sekarang Museum Satria Mandala tuh Poster.
Poster ya. Poster. Itu kebetulan Sekarang udah nggak ada. seminggu setelah Slang jadi guest star di acara pensi kita, minggu depannya itu di Poster Cafe itu. Di Poster Cafe. Waktu di Hard Rock berarti kan tempatnya terbatas. Terbatas memang. Jadi kita free. Jadi kita beli minuman terus gratis untuk nonton Slang. Nggak ada tiket masuk. Nggak ada tiket Oh, masuk. gitu. First drink. First drink Ya, aja. first drink First drink aja. Terus tadi ada cerita tentunya. Pokoknya slang di mana walaupun dirahasiain tetap aja bocor. Oh, iya. Bener ya? Makanya kayak gini nih, kalau misalkan SK apa Pak Lur mau ngundang ke sini, walaupun dia benar-benar dirahasiain gitu pakai pas pampres lah istilahnya kan, tetap bocor. Yakin tetap kita bocor. agak susah nih ngundang-ngundang ini. Makanya Karena gimana caranya nih? Karena selengker itu sama selengker itu tuh bondingnya kuat banget, ya kan kuat banget. Apalagi Bim kalau misalnya ya mungkin dia mungkin secara nggak sengaja kali ngomong atau apa kan akhirnya selengker yang lain cari tahu nih ada apaan sih, pada mau kemana sih nih kayak gitu loh, kayak kita juga dulu kan gitu. Walaupun kita nggak tahu ada di mana pasti ada yang ngomong selengker ada di sana gitu dulu tuh juga sama. Ya, gue pribadi ya itu sih tadi kalau boleh nyambung dengan Kiski yang ya soal konser itu. Kalau gue pribadi di masa-masa itu setelah Slang manggung di sekolah gue di SMA gue itu tahun 97 sampai gue kuliah tamat awal kuliah pun itu gue Uber semua konser Slang. Kalau Jakarta gue udah pasti nggak gue lewatin. Mau di Jakarta mana juga, mau di stadion bola, mau di Hard Rock Cafe, di Lebak Bulus itu misalnya kampus, apa gue, di kampus gue Uber gitu. Sampai luar kota pun selagi gue waktu gue mampu ke Bandung, Sukabumi, ke Cirebon gue Uber gitu. Gue pernah tadi kalau ditanya paling inilah konser yang paling ini, heboh, yang paling berkesan itu di mana? Kalau ditanya berkesan sih. Ya itu karena waktu yang pentas ini SMA gue panitia juga gitu ya, dan panitianya pun biasa panitiaan acara gitu kan ada seksi-seksi bagiannya. Nah gue memang khusus untuk ngurusin Slang ini gitu loh. Itu paling berkesan gitu karena gue ya wakil dari panitia yang mengundang Slang tampil manggung di SMA gue. Buat gue itu ya sampai gue mati juga nggak akan gue lupa ya gitu. Buat gue bersejarah banget buat gue gitu kan. Kita kan bareng-bareng gitu ya satu tim itu kan memang langsung undang itu sangat berkesan. Itu paling berkesan. Kebayang tuh. Tapi kalau yang heboh sih ya buat gue sama semua, maksudnya asik semua gitu ya slangnya. Tapi lagi-lagi ada dari pribadi gue yang gue pernah nguber slang ke Cirebon, terus abis selesai di konser di Cirebon itu gue naik bis ya, terus gue bis dari Cirebon ke Jakarta gue berdiri karena di bis itu padat, bis luar kota tapi udah penuh, jadi gue udah berdiri perjalanan dari Cirebon itu sekitar 5-6 jaman, gue nyampe sore itu jam 5-an gitu, itu Slang mau main lagi di Hard Rock-nya malamnya gitu, karena dia kemarin yang main di Cirebon, tapi gue habis nonton padahal gitu, jadi cuma selang 1 hari gitu loh, kayak teman-teman gue sampai gila, lu bukan gak ada bosan, cuman lu kemarin nonton di Cirebon terus besok malamnya main di Hard Rock lu Uber lagi gitu. Jadi gue nyampe rumah mau maghrib, Hard Rock itu kan jam 9 jam 10 ya mereka start tampil, ya itu jam tujuan gitu gue udah muncul lagi ke Hard Rock. Which is gue abis berdiri di bis itu. Gue mau nanya ya, lu kan sebagai slankers gitu, sebenarnya yang lu cari itu apa sih sebenarnya? Maksudnya apa? Lu ngikutin dia Cirebon, di Jakarta gitu loh. Iya. Yang lu cari apa sebenarnya? Boleh ya gue tanya ya? Iya. Oke. Iya, padahal itu bahkan ketika konser-konser yang istilahnya timingnya berdekatan gitu, itu list lagunya, mohon maaf Mas Bim bakal gue jadi hafal, itu sama gitu. Jadi kayak misalnya dari Cirebon itu karena sering setlist itu sama. Gue jadi sampai pas di Hard Rock itu Hafal. ini kalau di Cirebon sih habis lagu ini, dan itu benar, jadi mereka mungkin biar ini juga gitu formatnya sama gitu ya, yang berdekatan itu susunan lagunya disamain. Jadi pas di Hard Rock itu benar sama kayak ininya line up-nya ya, playlistnya sama kayak waktu di Cirebon kemarin nih, hari-hari kemarin banget gitu loh. Nah itu sih sebenarnya udah begitu pun gitu, lagu yang udah sering kita denger tapi ya itu ya ya atmosfer konser tuh ya mungkin di semua grup band sama ya, tapi maksudnya ya euforia kita tuh. Euforia. Kalau gue sih yang paling berkesan memang pas kita ngundang di 65 itu, saya di SMA kita kan pas pensi itu. Karena gue itu sampai ngundang wartawan.
Iya, waktu itu Antv itu apa ya nama programnya gue lupa deh. Ini Planet Remaja. Planet Remaja, benar sampai. oke, Itu gue yang nyamperin tuh sama si Ibnu kan ke sana datang. Nah, Planet Remaja Halo, itu Ibnu. nanya, "Halo Ibnu." Terus sampai si Planet Remajanya ini jadi kan saudaranya dia produser di situ. Sampai si produsernya bilang, "Di sana artisnya siapa?" Digituin kan. "Oh, cuma band-band biasa." "Oh, nggak bisa kalau kayak gitu. Kita nggak mau. Tapi ada slang." Dia langsung bilang ke krunya kan, slang gimana? Mau nggak tuh? Ada slang tuh situ. Ya udah bang, kalau misalnya ada slang boleh deh kita mau gitu. Sampai kayak gitu, sampai akhirnya dia datang. Itu berkesan banget sampai kita tuh ngundang wartawan segala macam. Dan itu penuh itu lapangan 6. Memang sih sekolahnya nggak gede-gede amat, cuman lapangan tuh sampai di atas lantai 2 itu penuh itu sama sesak sama manusia itu. Padahal pada saat itu slang itu kan lagi sedih ya, maksudnya lagi baru pergantian formasi dan yang paling Ya banyak slankers yang ninggalin juga gitu loh gitu karena kesal gitu kenapa pecah bubar itu bubar ya itu. gitu loh. Nah terus yang paling berkesan lagi sama gue dapet teman di situ namanya Dado kalau misalkan masih inget gue ya. Jadi dia itu sekarang sampai jadi krunya slang di situ. Oh iya. Dulu jadi kan kita udah sering Slankers nongkrong juga. sering nongkrong, terus dia datang nongkrong juga bareng sama kita. Cuman begitu udah mulai rame karena udah sesak banget kan, yang halaman Pototoki itu segitu luasnya itu sampai sesak sama manusia. Jadi begitu terakhir gue datang sana tuh, begitu gue mau masuk, ini kok penuh banget orang gitu kan. Jadi tadinya kita nyaman jadi nggak nyaman gitu kan. Nongkrong bukan nggak nyaman karena bim-bimnya, enggak, bukan. Tapi karena penuh sesaknya itu. Ya udahlah, akhirnya berangsur-angsur kita nggak nongkrong di situ, jadi cuman dengerin lagunya aja gitu kan. Sama ngejar-ngejar konsernya dia gitu kan. Nah, Dado itu sampai dia jadi krunya si Slang ini. Dari slankers awalnya yang Dari rajin Slang nongkrong, sih, rajin datang ke nongkrong. Potlot. Akhirnya jadi krunya ditarik gitu buat Kalian bantuin. nggak mau jadi kru? Gue sih sempet kepikiran ya, Cuman cuman kurang lama nongkrong kali saya nggak kayak Dado kali. juga gue ngeri bokap gue makin ini dia udah tanyain apa sih yang lo suka dari slang. Ya mungkin Pak Lur sama Eski ini ya gitu, maksudnya kok lu berdua dari tadi gue sama Yosep kayak nekenin banget yang di pensi sekolah kita gitu, kayak berkesan banget gitu. Karena gini, mungkin kalau di masa sekarang ini atau mulai 2000-an ke atas ya gitu, udah biasa gitu ya, pensi-pensi apalagi udah banyak di handle IO gitu-gitu ya. Jadi namanya bintang tamu wah-wah gitu-gitu. Udah nggak aneh gitu ya, tapi di masa kita itu di tahun Itu semua sendiri kalian yang lakukan. Iya. kan? Kita Jadi anak kelas 2 SMA itu perpisahan kakak istilahnya pakai seragam, terus datang ke Betul. gang Iya, kota, betul. terus ini. Dan itu kalaupun ada pensi-pensi sekolah lain ya bukan yang mengecilkan gitu, tapi memang paling ya band-band indie ya seperti waktu itu di ada. tahun itu kita yang Ya, paling heboh. ada Pure Saturday atau apalah gitu. Pun kalaupun yang ininya juga ya pokoknya nggak super groove slang gitu ya gitu. Nah sampai gue punya temen dari SMA lain juga bokis banget lu manggil slang gitu. Lu gila lu kalau mau nipu-nipu lu bilang di flyer selebar lu bintang tamu slang gini, tau nggak ada slang abis lu gitu kan. Iya. Terus gue bilang ya udah lu datang aja ntar sendiri, gue bilang gitu. Asik. Keluarga besar slang, jangan macam-macam loh. Jadi memang itu gitu. Waktu itu belum banyak ya gitu yang SMA yang bikin pensi dengan super groove slang lagi kan. Gue juga dengarnya juga kagum gue. Tapi ini nih waktunya nih. Iya. Pengennya sih ngomongnya panjang sampai ngebedah sampai apalagi sih Sampai gitu akar-akarnya ceritanya gitu. ya gitu. Tapi anyway, terima kasih banget. Terima kasih. Pak Lur. Gue tuh baru ketemu Udah dikasih kesempatan. bener-bener yang die hard fans ngobrol sampai begini bisa sampai detail tuh. Malah kalau kita mau ceritain mungkin 7 hari 7 malam nggak habis-habis sih, nggak selesai dan lebih gila gitu. Sebagai slanker biasanya kan ada fans club gitu kan. Ada punya nomor sendiri nggak? Lu nomor berapa gitu? Ada ya? Ada. Ketika masih aktif ya. Ya masih aktif. Karena memang ada kartunya, ada nomor slankers Kartu keanggotaannya. anggotanya gitu. Itu sampai sekarang masih berlanjut itu nomornya sampai yang Mungkin iya ya. Mungkin iya. Gitu. Jadi tetap sampai sekarang pun bukan berlaku, maksudnya memang ada itu karena kan
slang itu kan ada slankers clubnya juga gitu. Jadi dia mau di luar kota ya, di daerah-daerah, di Jakarta sendiri pun nggak hanya satu gitu. Ada misalnya slankers club Pasar Minggu gitu loh. Itu banyak di Jakarta sendiri. Wilayah, koordinator wilayah itu. Jadi mungkin misalnya untuk Jakarta Selatan aja nggak cuma 1-2, bisa 5 gitu mungkin. Kalau Pasar Minggu ada lagi di misalnya di Depok atau mana, pokoknya gitulah gitu loh. Di Jakarta sendiri fans clubnya banyak slang gitu loh. Satu lagi gue mau nanya ya. Satu Oke, lagi. Siap. Oke, tapi agak romantis ini ceritanya. Kan lu udah lama nggak ke potlot, ya. Pasti kalau lu balik ke sana akan merasakan sesuatu yang hilang nggak saat lu ke sana gitu, dibanding waktu lu dulu sering kan ke sana, ya waktu dulu kan sering nongkrong di sana, terus lu balik lagi misalkan abis syuting ini lu ke sana lagi, ada sesuatu yang hilang nggak mungkin? Coba dari dulu, sedih ya rasanya ya? Apa ya? Gimana? Enggak? Apa biasa-biasa aja? Ya pasti ada yang hilang lah ya, karena kan gue ngefans berat sama Bim itu, sama slang gitu ya. Cuman kalau misalkan dibandingkan dulu mungkin udah nggak seperti dulu kali ya, karena kan banyak sesuatu juga yang berubah di sana kan. Karena terakhir gue lewat situ juga foto itu kan, jadi rumah gue sama kantor gue itu kan kadang-kadang kalau misalkan gue lagi pengen, gue ngelewatin kalau lagi kangen nih. Itu juga ada tambahan-tambahan di belakang, itu kan di belakang rumahnya Bim segala macam. Jadi tapi yang bikin gue kangen, tempat gue nongkrong dulu sama Bim di depan kamarnya itu masih ada. Oh masih? Masih begitu ya? Masih begitu bentuknya, masih kayak gitu. Dan itu yang ngangenin. Kalau dibilang hilang, apa yang hilang ya? Kayaknya Pengen balik lagi nggak sih ke masa itu? kalau dibilang pada masa itu ya, pada masa itu mungkin gue pengen balik lagi ke masa itu ya, di masa itu. Cuman kan kalau sekarang kayaknya udah nggak mungkin karena ada kesibukan dan lain-lain gitu. Kalau Mas Yose? Kalau gue bukannya gue bersyukur tadi ya pergantian formasi itu terjadi gitu, tapi gue merasa how lucky I'm, beruntung beruntung banget gue datang ke Potlot untuk pertama kali, dan selanjutnya ya cukup lama nongkrong di situ gitu loh, berkali balik di saat momen itu. Ya di saat banyak slankers meninggalkan dinamikaannya ada meninggalkan, jadi Potlot itu sepi. Kita masuk. Ya, gue pertama kali datang ke situ, terus kita lebih intimate gitu ya sama Bim gitu. Mungkin kalau momen itu sekarang ya, atau pergantian itu nggak terjadi gitu sampai sekarang masih formasi yang itu nggak ada kayak gitu, ya kita ke Potlot, ya kita temuin ya tadi ya. Cuman minta ceritanya tanda beda. tangan. Akan fans, banyak fans apa segala macem. Buat gue sih datang di saat yang tepat, beruntung Iya, banget gitu. Itu lebih ke beruntungan sih. Nemuin momen itu, dan itu mau before that atau after nggak akan gue bisa ketemuin, cuma memang di tengah pas di itu. tengah itu, pasti lagi gue- sedih itu. Gue nggak kebayang itu. Mungkin kalau ditanya gue lebih seneng ketemu momen itu dibanding ketemu Mas Sekarung ya. Canda. Oke deh. Ya udah pokoknya, aduh. Ya sudah. Agak sedih ya Malu. akhirnya ya. Hah? Iya. Oke deh. Ini Gue ngiri, gue terus terang gue ngiri dengernya. Iya. Denger cerita mereka nih ngiri. sama. Ngiri banget gue. Oke deh para Retrois, ya kalau memang ngobrolan santai ini menarik sekali, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Mas Yose. Yose. Thank you banget. Makasih. Oke, Mas Yose. Thank you, Pak Lu. Ini hampir ketukar gua Yose. Oke, jadi jangan kapok-kapok lagi kalau suatu waktu diundang. Siap. Kalau bisa langsung bawa Dengan senang. slangnya. Dari yang awal tuh, yang awal. Satu yang hal, jangan bocor. Iya. Kalau bocor pasti ntar banyak nanti. Kalah pasar ntar di sini. Oke, kalau gitu sekian dulu kita, ini Eski dan Pak Nur mohon pamit dan sampai jumpa di Retro Sembilan. Oke, ciao, bye bye.